Lumen nomor 11804, 29 November 2024. Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Perkataanku tidak akan berlalu. Yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 21 ayat 33. Yesus bersabda, "Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada suatu ketika, Yesus menyampaikan sebuah perumpamaan kepada para murid-Nya demikian. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Saudara-saudara terkasih, pepatah mengatakan, tidak ada yang baru di bawah muka bumi atau di bawah matahari. Setiap detik bumi dan seisinya berubah. Perubahan itu terjadi karena peristiwa alamiah ataupun karena tindakan manusia yang disengaja. Tentang perubahan dunia itu, kita tidak bisa menilai sebagai baik atau buruk. Itulah hidup dunia kita, yaitu berubah. Angin bertiup, bom meledak, bayi lahir, orang tua meninggal, pelantikan presiden, kenaikan harga bensin, telur ayam menetas, daun menjadi kering, penemuan teknologi modern, semuanya mengubah dunia. Memang ada peristiwa-peristiwa yang merusak dan menyedihkan, misalnya peperangan atau kematian seseorang. Namun ada perubahan yang membuat dunia ini lebih baik bagi kehidupan. Misalnya penemuan teknologi kedokteran. Bangsa-bangsa yang berbudaya membantu masyarakatnya hidup dengan nyaman.
fasilitas tempat tinggal, makanan, pendidikan, kesehatan, seni, agama dipenuhi. Sebaliknya, beberapa bangsa cenderung merusak yang sudah ada. Misalnya bangunan purbakala, kebebasan berpendapat, fasilitas publik. Kenyataan bahwa dunia itu berubah tidak bisa diingkari. Tetapi bagaimana manusia mengarahkan perubahan itu ditentukan dari kualitas masyarakatnya. Apakah diri kita termasuk orang yang memperjuangkan perubahan dunia yang lebih baik, atau kita malah senang merusak segala sesuatu yang sudah baik sebelumnya? Perubahan karena peristiwa alam tidak bisa kita hindarkan. Semua makhluk di dunia mengalaminya. Panggilan kita adalah mengubah dunia menuju kebaikan dengan ilmu pengetahuan, ajaran agama, kreativitas, kerja keras, ketulusan, dan kejujuran. Saudara-saudara terkasih, Yesus juga mengajarkan perubahan alamiah itu kepada para muridnya. Sabda Yesus, "Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, maka kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat." Apa yang hendak diajarkan oleh Yesus dengan sabdanya itu? Yesus mengetahui bahwa para murid begitu dekat dengan alam kehidupan sehari-hari. Hal inilah yang hendak dipakai Yesus untuk mengajarkan rencana dan kehendak Allah. Perubahan kecil yang terjadi di sekitar kita tidak terjadi begitu saja karena perubahan waktu, tetapi membawa berita akan sebuah peristiwa. Pohon ara yang bertunas mewartakan akan datangnya musim panas. Hewan turun dari hutan di gunung karena menyingkir dari kawah gunung yang akan meletus. Perubahan yang terjadi di dunia mewartakan tanda-tanda dari alam. Ada pertanda baik, ada pula yang kurang baik. Perubahan di alam semesta tersebut juga mewartakan rencana dan kehendak Tuhan bagi manusia. Yesus hendak mengangkat peristiwa alam menjadi peristiwa iman. Saudara-saudara terkasih, yang hendak disampaikan Yesus kepada para muridnya adalah agar mereka semakin beriman kepada Yesus. Perubahan iman seseorang akan mengubah seluruh hidup orang itu. Perubahan hidup Saulus yang mengejar pengikut Yesus menjadi Santo Paulus yang sepanjang hidupnya mewartakan Yesus adalah yang diharapkan Yesus. Santa Teresa Kalkuta sudah hidup mapan di biara, tetapi panggilan imannya kepada para gelandangan di pinggir-pinggir jalan kota Kalkuta. Santo Fransiskus Xaverius melakukan perjalanan ke Asia sepanjang hidupnya untuk mewartakan Yesus. Menjadi murid Yesus bukan hanya memakai benda-benda liturgi atau berada di tempat-tempat suci atau memberikan harta benda kita untuk gereja. Menjadi murid Yesus dituntut untuk mengubah detik demi detik hidup kita dari mengalami peristiwa alamiah menjadi peristiwa iman, yaitu memberikan hidup kita bagi semakin tersebarnya warta gembira akan Yesus yang hidup, wafat dan bangkit untuk menebus dosa kita. Perubahan itu tidak harus dengan mengorbankan nyawa atau seluruh harta benda, tetapi dengan meninggalkan kenikmatan dan kelemahan yang sehari-hari kita jalani. Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak
untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah kita masih mendasarkan hidup kita kepada peristiwa alam? Apakah kita sudah beriman kepada Yesus yang menyelamatkan? Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, betapa masih melekatnya kemanusiaan kami kepada alam benda di mana kami hidup. Kami sibuk mengurus badan kami dengan makanan dari alam, walaupun pada akhirnya makanan itu tidak bisa menahan kami untuk menjadi tua dan meninggal. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk menyadarkan kami akan Yesus, roti hidup yang akan menyelamatkan jiwa kami selama-lamanya. Engkaulah Tuhan kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.